saat ini mungkin dalam kesusahan, tapi saat kami berjumpa dengan Tuhan akan muncul kebangkitan, kekuatan yang baru, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau terbuka terhadap setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara buat kami semua. Kami siap untuk terima segala kemuliaan, hormat dan pujian sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Kok rada-rada lemes ya? Tetap semangat saudara. Amin. Saya dari pagi belum pulang. Puji Tuhan, sukacita sekali. Besok Senin saya kembali ke Perth. Jadi ketika masuk kembali ke Perth, saya masuk ke dalam tempat inkubasi. Di Perth lah saya diizinkan Tuhan lebih banyak istirahat, lebih banyak punya waktu dengan Tuhan. Malam ini ada begitu banyak hal yang sebetulnya saya pengen sharing dengan saudara, tapi karena keterbatasan waktu, saya cuma bilang Tuhan, mana yang harus saya sampaikan. Saya cuma mau mengajak Anda bawa Alkitab semuanya. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Puji Tuhan. Saya mau bacakan, kita mau bacanya sama-sama ya, sudah ada di depan. 1, 2, 3. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Amin. Saudara, pada waktu suasana Paskah, kita masih belum jauh dari suasana Paskah ya. Jadi tidak lupa saya mau ucapkan Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Hari Kartini juga bagi para ibu-ibu yang luar biasa ya. Dan biasanya kalau khotbah Paskah, orang kebanyakan konsentrasi di cerita perjamuan terakhir atau penyaliban Yesus, lalu lompat kepada kemenangan di hari kebangkitannya. Tapi ada bagian yang seringkali tidak dibicarakan, yaitu 3 harinya. 3 hari sejak dari Yesus mati sampai hari Yesus bangkit. Dan menurut saya yang paling susah itu 3 harinya ini. Jadi ngelihat Yesus mati itu sudah susah, dan selama 3 hari itu juga termasuk sulit. Saya mau ajak Bapak Ibu berimajinasi, membayangkan. Kalau kita baca Alkitab, kita mesti bayangin. Bayangkan murid-murid Yesus sudah berjalan bersama dengan Yesus 3 tahun. Mereka punya harapan karena mereka sudah lama sekali berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan dari penjajahan pemerintahan Romawi. Itu doa mereka. Saya tidak tahu doa saudara, tapi saya yakin tiap orang malam ini punya doa kan? Ya, ada yang punya doa malam ini? Yes. Angkat tangan yang punya doa dan belum dikabulkan. Haleluya. Banyak ya. Saya juga punya doa belum dikabulkan. Nah saudara, waktu mereka berjalan bersama Tuhan, mereka merasa ada harapan. Doa mereka akan terjawab. Karena mereka melihat, wah, Yesus itu sakti ternyata. Bukan cuma bisa membuat mujizat, tapi yang paling puncak, bisa membangkitkan orang mati. Jadi mereka membayangkan, wah, impian, harapan mereka tidak akan mustahil bersama dengan Yesus. Kan gitu toh. Karena apa? Siapa yang bisa mengalahkan guru mereka?
yang sakti. Tentara Romawi pasti akan tepar semuanya, kena kuasa Yesus. Ini dalam otak mereka. Jadi mereka sangat senang sekali berjalan bersama Yesus. Mereka tahu tidak ada yang mustahil, doa mereka akan terkabul. Lalu hari itu tibalah Yesus diseret untuk disalibkan. Saya bayangin. Waktu mulai diseret, ini sudah mulai panik mereka porak-poranda. Tapi mungkin ada sedikit masih ngarep, katanya anak muda sekarang ngarep.com. Jadi masih ada sedikit berharap. Oh, siapa tahu nanti tinggal tunggu di depan orang pejabat-pejabat, Yesus akan unjuk rasa. Tiba-tiba gini, simsalabim, wah, semua tepar, wah, mati di hadapan Tuhan. Mungkin sakti kok, wong Lazarus sudah membusuk aja dia bisa bangkitkan. Itu pikirnya. Mereka waktu melihat Yesus mulai diseret untuk disalib, mereka udah ketakutan. Tapi mungkin ini murid-murid yang terpencar-pencar, mungkin mereka merasa, siapa tahu waktu Yesus ternyata diputuskan untuk disalibkan, siapa tahu nanti ternyata disalibkan Yesus baru tanduknya keluar, kan keren. Anda bayangin nggak kalau Tuhan Yesus disalib, terus kemudian celakalah kalian menyalibkan aku, wah, lebih keren lagi. Ini cerita khayalan saya, ya kan? Mungkin dalam pikiran mereka seperti itu. Loh, kadang-kadang kita doa pernah imajinasi gitu gak sih? Maksud saya tuh gini loh, saya gak tahu Bapak Ibu doa apa. Misalnya nih, saya kasih contoh. Misalnya saudara doa minta apa ya, mujizat Tuhan berupa modal kerja. Terus kemudian tiba-tiba kenalan sama orang, gak direncanakan, kenalan sama orang, ternyata orang ini orang kaya. Tidak bisa disangkal, manusia itu dasar suka berharap sama orang. Ketika kenalan sama orang kaya, langsung otak ini mikirnya macam-macam. Siapa tahu ya, tiba-tiba orang ini gak bisa tidur. Terus kemudian barangkali ini cara Tuhan ngabulkan doa saya. Nanti orang ini telepon, kamu pengen usaha apa? Aku invest. Ayo, saya tanya sama Bapak Ibu, saya enggak tahu Anda, tapi mau jujur, mumpung di sini kayak keluarga, family income. Wah, mau tanya jujur, siapa yang kadang-kadang rodok ngayal-ngayal dikit? Tolong angkat tangan. Kita sejenis semuanya. Lo ya tak ngayal-ngayal ya, ngayal kan? Siapa tahu ya ternyata, apalagi kita pernah dibubati misalnya ada pendeta datang kepada saudara-saudara dibubati, jangan takut, Tuhan akan kirimkan bala bantuan untuk engkau, mengangkat engkau. Kenalan orang kaya, gak mikir apa-apa mau muncul. Terus kemudian kita gini batin, jangan-jangan ini yang masuk Tuhan dalam bantuan. Iya apa enggak? Itu persis seperti murid Yesus. Dan ketika Yesus mati, mereka tunggu-tunggu di tengah persembunyian. Mereka pikir Yesus akan marah di depan ribuan. Kan itu penyaliban Yesus di hadapan banyak orang toh, secara publik kan. Wah, itu momen terbaik Bapak Ibu untuk kayak di film-film hero dulu. Momen terbaik tiba-tiba terbukalah paku ini copot kabeh. Itu bayangan saya lagi bikin film. Terbukalah terus Yesus terbang. Wah, keren, itu guruku. Tapi bayangan mereka semuanya gagal. Ya Panda, Tuhan bicara, kamu akan dikasih mobil baru. Misalnya dapat pengobatan gitu, tak tahu. Pas deket-deketnya waktunya undian pakuan privilege. Terus saudara batin, siapa tahu
kemarin nubuatannya gitu kok pas deket ambil Pak Wondur pilih dek kali ini aku sih dapat. Ya pada ini yang terjadi. Tapi ternyata sampai Yesus dikubur tidak ada apa-apa. 3 hari lamanya. Kita tahu 3 hari setelah semua kejadian. Walaupun Yesus sudah pernah bicara sama murid-muridnya, aku nanti bangkit, tapi tidak ada yang ingat. Anda tahu kenapa tidak ada yang ingat? Karena saking takutnya, saking melihat fakta, mereka tidak ada satupun yang ingat janji Tuhan. Seringkali janji Tuhan ke kita tidak ingat. Kenapa tidak ingat? Saking sumpahnya, saking kita melihat apa yang di depan mata, kita lupa dengan janji Tuhan. Yang kita lihat itu yang membuat kita lebih down. Nah, saya mau cerita. Selama 3 hari, apa yang mereka harapkan hancur semua kan? Oh, ternyata tidak sidong. Tak pikir Yesus bahkan terbuka lah, terus terbang, gak jadi. Meleset semuanya. Siapa yang pernah merasa PHP? Di PHP pernah jujur, siapa yang pernah merasa di PHP sama Tuhan? Jujur, gak usah malu. Siapa yang pernah merasa, cuma satu yang jujur? Siapa yang pernah merasa di PHP sama Tuhan? Kelihatannya untuk mari gitu gak jadi. Itu paling bencek enggak ya? Merasa kita kecewa, mantuk ini, ini curhatan kekecewaan ya. Nah, ini yang dirasakan mereka 3 hari, tidak ada kejelasan. Kalau boleh saya kasih judul puisinya itu gini: ketika surga membisu. Pernahkah merasa sudah di PHP, doa tetap belum dijawab? Mending di PHP akhirnya dijawab ya Pak, ya gak apa-apa di PHP sebentar. Tapi di PHP ini kelamaan gitu, tak dijawab-jawab. Kita merasa Tuhan itu tidak peduli, kita merasa Tuhan itu kok cuek, kita merasa doa kita itu butuh menghadapi langit dari tembaga, kita merasa bahwa jalan ke depan juga tidak jelas seperti apa. Itulah masa 3 hari di mana seperti masa yang gelap. Nah, mari saya tunjukkan Matius pasal 12 yang tadi kita baca. Hal pertama yang saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu, murid-murid Yesus merasakan bahwa Tuhan diam. Tuhan tidak jawab doa. Tapi di dalam Matius 12 ayat 40 ditunjukkan apa? Demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan kita tahu apa yang dilakukan Yesus di dalam rahim bumi. Apa saudara yang dilakukan Yesus di dalam rahim bumi? Alkitab mencatat, dia melucuti maut, dia menundukkan dan mengalahkan kematian. Sehingga pada akhirnya ketika saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Tuhan, kita punya akses keselamatan kekal. Jadi selama 3 hari kita pikir Tuhan diam. Ternyata selama 3 hari Tuhan sibuk, cuman gak kelihatan. Bisa kan saudara? Jadi dengar ya, kalau hari ini doa saudara terasa sepi, tidak ada pergerakan apa-apa kok, sepok gini-gini tok, tidak ada perubahan, kondisi keuangan kok ya gini-gini aja. Sudah doa puasa, rumah minta doa dilakukan supaya sama Tuhan dibikin laku, kok ya nggak dijawab. Minta doa kesembuhan, kok belum sembuh-sembuh. Minta doa jalan keluar, kok belum ada jalan keluar. Kelihatannya Tuhan diam. Tapi Alkitab bilang begini, penjagamu tidak pernah tertidur. Kesimpulannya, Tuhan tidak pernah diam. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah tidak kerja. Saudara dan saya
bisa pensiun. Tuhan tidak pernah pensiun. Hanya karena saudara melihat Tuhan kayak cuek dan tidak peduli dan tidak bekerja, bukan berarti Tuhan benar-benar tidak kerja. Apa yang terjadi di cerita ini? Tuhan bekerja underground, di bawah tanah. Tuhan bekerja di balik layar, jadi tidak kelihatan. Ada sebuah film yang mengajarkan saya tentang yang namanya iman. Judul film Kristen ini adalah Faith Like Potatoes. Diterjemahkan artinya iman kayak kentang. Saudara, dulu waktu kita di SD, di SMP, zaman kita pernah kita pelajaran biologi, terus kita suruh bawa kacang hijau loh. Yeah. Terus ditanam di mana? Kapas. Berarti dari zaman dulu kurikulumnya tidak berubah-ubah ya. Tetap sama aja kacang hijau ya. Iya, kacang hijau. Kacang hijau, terus ditaruh kapas, kayak air ya. Iya, air. Tidak usah dipupuk ya. Kok repot-repot pakai pupuk, Bu? Terus saya mau tanya, lama enggak mulai tumbuh? Cepat ya? Kelihatan apa pertama kali? Kita lihat kayak akar ya? Iya, akar. Waktu lihat akarnya kita bilang apa? Aduh, seneng nih, betul nggak? Iya. Nggak lama mulai tumbuh, kayak ada hijau-hijaunya dikit ya. Iya, ada hijaunya dikit, betul? Itu cambar. Nah ternyata di film Faith Like Potatoes, tak pikir benar juga. Iman itu kayak kentang, bukan cambar. Loh kok bisa kayak kentang? Anda tahu cara nanam kentang? Di film itu diceritakan cara nanam kentang. Ternyata kentang itu tidak kayak kecambah. Anda lihat kecambah, seneng keluar. Kok kayak ono akarnya titik melengkung ini, seneng. Kentang, buat tunggu berhari-hari. Kok gak ono melengkung titik. Terus mari gitu sampai piro minggu, kok gak kelihatan hijau-hijaunya. Kira-kira kalau Anda melihat gitu apa yang Anda rasakan? Down. Rasanya gagal ini. Itu kentang. Ternyata kita melihat di permukaan tidak terjadi apa-apa. Karena kita salah lihat. Kentang itu tumbuhnya tidak kayak kecambah. Kentang itu tumbuhnya di dalam. Jadi lek mau lihat, pasang kamera bawah tanah. Kalau bisa dipasangi kamera bawah tanah, dari hari ke hari Anda akan bisa mengamati bahwa ternyata di luar tidak kelihatan apa-apa, melungker dikit aja enggak, hijau-hijau dikit aja enggak, tapi ternyata tahu-tahu di bawah setelah beberapa waktu kentangnya gombolan semua di dalam. Perjalanan iman sama Tuhan seperti itu. Engkau melihat apa yang di permukaan, Tuhan tidak bikin apa-apa. Tapi firman Tuhan bilang, dia tidak pernah tertidur. Berarti dia selalu kerja kan? Berarti kalau dia selalu kerja, kok nggak kelihatan? Tuhan bekerja di balik layar. Amin. Dan karena Tuhan bekerja di balik layar, makanya saudara nggak kelihatan. Tapi hal kedua yang saya mau ajarkan penting, karena kita tidak bisa melihat Tuhan lagi bekerja. Percayalah, Tuhan cinta sama kita. Amin. Yakin? Saudara yakin dicinta Tuhan? Yakin. Saudara yakin saudara anaknya? Yakin. Wah, jawabnya ragu. Saudara yakin saudara anaknya? Yakin. Saudara anaknya atau ponakannya? Yakin? Saudara yakin anak atau ponakan? Yakin? Sekarang saya tanya, kalau saudara yakin saudara anak, punya orang tua kan? Nah, kita bicara orang tua normal ya, karena ada orang tua yang nggak normal. Kita bicara orang tua normal. Orang tua normal
Ada enggak yang tua, orang tua? Di sini ada yang orang tua? Tolong angkat tangan. Berarti yang udah punya anak dan cucu. Punya kan? Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang jujur? Punya cita-cita supaya suatu hari anakmu tuh punya banyak utang, dikejar debt kolektor dan ngemis-ngemis, tolong angkat tangan. Berarti ada orang tua normal. Betul? Betul. Tapi kalau kita mau jujur, ada orang tua normal pun banyak cacat dan kekurangan. Tapi itu aja Anda tidak pernah mikir supaya anakmu susah. Betul kan? Saya ini kan punya sekolah gratis yang sudah kami dirikan dari tahun 2008. Orang-orang tua murid yang memasukkan anaknya ke sekolah kami adalah orang tua yang kurang mampu secara ekonomi. Ada orang tua yang kerjanya, mohon maaf permisi bicara, bersihin kembang kuning. Bersihin kembang kuning. Ada juga yang preman kampung. Ada macam-macam. Ada yang tukang mungut sampah. Jadi anak-anak itu masuk ke sekolah sempat bau luar biasa. Kami pernah mengadakan acara kedatangan dari murid-murid sekolah potong rambut. Jadi kami dengan sukacita mengadakan potong rambut gratis. Dan Anda tahu, karena mereka anak-anak ini sudah biasa tidur di kuburan di Kembang Kuning. Ketika tukang potong yang masih mahasiswa belajaran ini, kami mengadakan dan ngatur porsi, mereka pada teriak. Anda tahu kenapa? Karena kutu berterbangan. Anda tidak pernah lihat kan? Kutu terbang nempel di tembok. Itu pertama kali saya melihat. Kutu Pak merambat di tembok. Semangat. Yang potong rambut sampai mereka keri-keri sendiri, merasa gatal-gatal sendiri. Ya enggak tahu kalau ada yang nempel ke rambut, mereka enggak tahu. Itu murid yang kami terima di sekolah. Jadi awal-awal parah. Kami keramasin, kami mandiin. Yang namanya seragam dikasih, enggak butuh 1 bulan rusak. 1 minggu sudah jebol. Aku enggak ngerti dia apa aja. Itu mereka. Tapi ada banyak cerita-cerita menarik tentang mereka, terutama orang tuanya. Ada salah satu orang tua yang ternyata dia, mohon maaf, dia kerjaannya preman kampung. Kadang-kadang di tengah preman kampung dia menerima pekerjaan apapun, pokoknya demi menyambung hidup. Dia punya anak. Saya pikir anak-anak mereka itu namanya kayak seperti anaknya orang desa. Pujianto, Agus Haryadi, kira-kira gitu. Anak mereka nama-namanya lebih keren dari anak-anak kita. Bapak ini punya anak laki-laki, namanya Antonio Banderas. Aku enggak lucu sungguh. Sekolahku iki akeh bintang film. Ada anak bapak penjual tahu. Dia punya anak 11. Cuman jual tahu. Pak, anaknya kok akeh banget toh Pak. Waktu itu belum kerja jual tahu, belakangan baru dapat kerjaan jual tahu. Bapak daripada punya anak banyak gini, Mbok yang cari kerja toh Pak, kok punya anak akeh. Bu, justru saya tuh karena nganggur gak ada kerjaan. Makanya bikin anak terus, haleluya. Anaknya 11. Jadi kami, guru saya pernah berkunjung ke kosnya. 1 kamar 13 orang. Loh ya toh, 11 anak plus bapak sama ibu kan berarti 13. Itu sandal Pak, di depan kamar dijelentreng dari cilik sampai sing gede. Dan anak yang masuk ke sekolah saya, salah satunya, ini bukan orang Chinese, nama anaknya adalah Andi Lau. Oh, gila saudara.
di tempatku ada bintang film. Dan kelihatannya, saya sampai tanya gini, emang bapak marganya Lau? Oh enggak bu. Loh, terus kenapa kok dinamakan Andi Lau? Saya ngefans sama Andi Lau. Loh berarti nama anaknya yang lain pak? Oh ada bu, Sisilia Chung. Tak pikir guyonan bapak ibu beneran loh, sungguhan. Saya sampai gila-gila ada. Ada lagi murid-murid saya dari timur, dari kayak Ambon, NTT, punya anak laki 2. Anak laki pertama dan kedua namanya, keren. Kalau tadi bintang film artis, si ini keluarga kerajaan. Benar. Anak pertama namanya Maximilian the First. Angka Romawi 1. Boleh bacanya apa? The First kan? Anak kedua siapa bu? Maximilian the Second. Loh, bapak ibu kalah sama mereka. Saya tanya sama papa dari Antonio Banderas. Saya ketemu Antonio Banderasnya. Pas ketemu, ingusnya meler. Ada juga meler loh. Siapa namanya? Akhirnya tanya Bapak Lima, anak Isam, namanya siapa? Antonio Banderas. Tapi manggil Antonio itu antara ragu dan tidak. Halo Antonio. Tanya sama bapaknya karena saya kepo. Kenapa Pak ngasih nama Antonio Banderas? Dia bilang, hidup saya ini rusak. Hidup saya ini gagal. Saya berharap suatu hari anak saya berhasil seperti bintang kesukaan saya, Antonio Banderas. Mungkin karena dia preman jadi DE, aktornya aktor langka ya, Antonio Banderas. Mungkin yang jualan tahu ini nggak tahu kenapa kok ngefans Andi Lau. Tapi rata-rata orang tua yang saya tanya, kenapa mereka kasih anaknya nama seperti ini? Karena mereka punya harapan anaknya akan lebih baik daripada mereka. Itu orang tua dunia. Bapak ibu percaya, bapak kita cinta sama kita. Dia tidak pernah punya mimpi supaya saudara hancur. Firman Tuhan katakan, anak manusia datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi kalau Tuhan belum bekerja dan dia kita tahu bekerja di balik layar, hal yang berikutnya yang saya mau saudara tanamkan di hati, percayalah, karena dia cinta sama saudara, apapun yang dia kerjakan adalah baik pada akhirnya untuk kita. Dia belum jawab doa sekarang, baik untuk kita. Dia belum peduli sekarang, baik untuk kita. Dia seakan-akan tidak peduli sekarang, ujungnya karena dia cinta. Roma 8 ayat 28, dia akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kadang-kadang dia diam, tidak mau kabulkan permintaan Anda, bukan karena dia jahat. Dia sedang nyiapin di belakang layar. Dan yakinlah apa yang dia kerjakan di belakang layar bagus untuk kita pada akhirnya. Amin. Jadi saya berdoa teman-teman di sini, kalau berdoa minta toko laku, minta rukonya laku, minta tanah dijual kok nggak laku-laku, Tuhan tolong bikin laku. Jangan ambil bulldozer untuk paksa. Izinkan dan percayai cara Tuhan dan waktu. Bukan berarti kita pasif. Kalau mau jual tanah, jual rumah, ya tawarkan. Kalau belum laku-laku, syukur. Anda
tidak mengerti tahun-tahun ke depan. Siapa tahu tahun-tahun ke depan Anda jadi pengusaha Amin. dan Anda butuh ruko itu. Hari ini saudara bilang, aku kepepet Tuhan buat bayar utang. Tuhan punya ribuan cara. Jangan menjadi Tuhan yang lebih kepintaran daripada Tuhan. Seringkali lebih pintar kita itu. Karena itu doanya kayak gini. Buktinya orang kalau lebih pintar dari Tuhan doanya gini. Tuhan, aku ini punya utang. Jadi gini Tuhan, hitunganku gini ya Tuhan. Ini utangku kan cak gini ya Tuhan ya. Lek doa. Ini lek rukoku dijual, payu sak gini, nanti susu sak duit tak putar tak gini. Loh, Anda lebih pintar pak hitungan ini. Betul apa enggak? Saya kalau doa enggak mau gitu Bapak Ibu. Saya kalau doa boleh, Tuhan, aku punya hitungan seperti ini. Tapi saya selalu akhiri dengan kata-kata gini. Tapi kalau Tuhan punya hitungan lebih baik, aku mau ikut hitungan Tuhan. Amin. Amin. Jadi buat anak-anak saudara yang masih jomblo, kalau diputus, haleluya. Yes. Hari ini kita tidak mengerti, Anda tidak pernah tahu. Ternyata 5 tahun ke depan dia jadi singa yang mencaplok saudara. Syukuri. Amin. Amin. Karena saudara dan saya penglihatannya terbatas. Percayalah, kita anak-anaknya yang dia cinta. Jadi malam ini yang doanya belum dijawab, katakan haleluya. Haleluya. Beneran? Yes. Coba bilang sama sebelahnya, gak apa-apa, belum dijawab. Gak apa-apa. Tuhan tahu terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau Anda berteriak, tapi kita ini sudah mepet Bu, sudah mepet, kak tolong sudah mepet. Gak apa-apa. Maka bagian yang saya bisa mengajak saudara datang sama Tuhan, nangis, gak bisa ngomong nangis saja. Tuhan, aku tuh kepengen tanahku nang laku, tapi kalau enggak, aku tahu Tuhan punya rencana lebih bagus. Yes. Amin. Beri aku hati yang berbesar, beri aku hati yang kuat untuk bisa melewati ini dan mempercayai Tuhan. Siapa yang doanya belum dijawab, tapi kelihatannya wajah-wajahnya lemes soalnya. Bisa percaya? Sungguhan, saudara dicinta Tuhan. Gak mungkin Tuhan itu gak cinta. Tapi belajar percayakan caranya Tuhan. Yuk, kita sembahyang. Boleh saya mengundang kembali Bapak Pemimpin Pujian. Saya mau mengingatkan saudara, setelah 3 hari, apa yang terjadi? Yesus bangkit. Betul enggak? Ada kejelasan. Tapi kalau kita mau fair, kejelasan Yesus bangkit ternyata meleset dari planning yang murid-murid Yesus. Betul apa betul? Murid Yesus berharapnya apa? Yesus membebaskan orang Israel dari pemerintahan Romawi, betul enggak? Waktu Yesus bangkit, gimana urusan pemerintah Romawi? Yesus gak ngurus sama sekali. Betul? Yang Yesus urus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Berarti konsep pembebasan yang diinginkan murid Yesus tidak sama dengan konsep pembebasan yang direncanakan Tuhan. Tuhan mau berkatin saudara, tapi pikiran saudara tentang berkat belum tentu sama dengan pikiran Tuhan tentang berkat buat saudara. Makanya kalau dapat doa, jangan diartikan secara mentah. Ada orang didoakan, dia kepengen banget dapat jodoh. Lalu seorang hamba Tuhan bernubuat, akhir tahun kamu sungguh-sungguh akan bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Dia pikir berarti akhir tahun
Dapat jodoh. Ternyata enggak. Terus juga kecewa sama Tuhan. Itu sampai terjadi akhir tahun, Bu. Ternyata akhir tahun itu dia dikasih Tuhan kesempatan pelayanan besar. Lah pikirannya dia jodoh. Pikirannya Tuhan pelayanan nih. Lah kowe ngeresai jodoh. Makanya saudara, belajar percayain. Kalau Tuhan bilang aku memberkati kamu, jangan langsung diartikan duit ya. Dan jangan langsung diartikan aku bakalan dapat rezeki besar, aku dapat kantong, aku dapat modal, belum tentu. Tapi yakinlah, kalau dia tidak menyayangkan nyawanya, masa dia akan berat untuk memberkati hidup kita dengan indah. Jangan artikan salah lagi. Jangan artikan memberkati hidup kita selalu melulu duit, melulu. Belum tentu. Banyak orang punya duit tapi juga berantakan. Memang tetap lebih enak punya duit. Minimal mengurangi satu persoalan. Tapi berkat itu kan gak cuma itu aja. Saya tadi pagi pelayanan di sebuah perusahaan. Saya mendengar cerita dari pemimpin persekutuan. Pemimpin persekutuan ini, boleh saya minta lagu WGTP? Warung gudeg tidak bayar. Walaupun tak berpindah. Pemimpin persekutuan ini 19 tahun lalu istrinya hamil dan sesar. Masih muda di usia 34 tahun, 19 tahun lalu. Ketika melahirkan di sesar, dalam proses itu jantungnya, dia tidak punya darah tinggi, dia tidak punya penyakit apa-apa, jantungnya beberapa kali mandek. Dan karena jantungnya beberapa kali mandek, oksigen tidak sampai ke otak. Tidak sampai ke otak. Akibatnya, sejak dari melahirkan 19 tahun lalu sampai hari ini, lumpuh dan semi koma. 19 tahun. Saya tanya sama beliau, istri bisa ngerespon enggak, Pak? Kalau kita ngomong, Ma, lapar, kalau mama lapar, kedipkan mata. Bisa, Pak? Enggak. Berarti lumayan parah ya. Anaknya sudah umur 19 tahun. 19 tahun. Belum juga dipanggil Tuhan pulang. Kalau Anda tanya sama saya, kenapa? Jawaban saya tidak tahu. Kadang-kadang hidup itu misteri. Tuhan kita terlalu luas dan besar, sehingga otak kita terlalu kecil untuk bisa memahami. Saya tidak bisa menemukan jawaban. 19 tahun, istrinya masih berbaring. Saya tanya, ya apa cara istrinya makan, Pak? 19 tahun pakai sonde, 19 tahun. Tahu sonde? Sonde infus ya. 19 tahun. Dia cerita, anak saya baru dapat mujizat beasiswa full, dikirim Tuhan ke Kanada. Ini sukacita. Tapi istri sampai hari ini belum ada pertolongan Tuhan. Cuma gara-gara sesar. Tidak semua orang sesar ngalamin kayak dia. Nyawa manusia itu tidak tahu ya, rapuh ya Bapak Ibu. Benar kan?
Jadi kalau saya dengar ini, bersyukur. Walaupun Anda sekarang mengalami pergumulan keuangan, bersyukur badanmu sehat. Benar, bersyukur. Bersyukur pasanganmu juga sehat. Bersyukur engkau tidak perlu jagain pasanganmu yang koma. Bersyukur kalaupun engkau ada sakit sedikit-sedikit, kamu bisa datang ke persekutuan menyembah Tuhan. Bersyukur walaupun kita punya pergumulan duit menipis. Bersyukur badan kita masih sehat. Bersyukur kita masih punya waktu. Bersyukur kita masih punya kesempatan. Saudara, jadi jangan karena seluruh dunia sekarang sedang susah mikirin ekonomi, kita lupa mensyukuri bahwa hidup kita ini pun keluarga masih kumpul, ya, keluarga masih kumpul, walaupun tidak bisa makan mewah-mewah mungkin, keluarga masih kumpul makan sego anget ambil iwak asin. Aduh, bersyukur. Kalau saya dengar bapak ini tadi, saya itu mau nangis loh Bapak Ibu. Dia cerita sama saya, beberapa hamba Tuhan ngomong gini, Burut, Pak tidak pernah doa, minta sama Tuhan supaya istri dibawa Tuhan aja pulang daripada menderita 19 tahun seperti ini. Terus saya tanya, Bapak pernah berdoa? Saya tidak berani, Bu. Kenapa tidak berani, Pak? Saya biarlah Tuhan tahu yang terbaik. Bapak tidak apa-apa berdoa seperti itu, tapi akhiri dengan kata-kata gini, Tuhan, saya tidak mengerti. Kalau Tuhan kabulkan, kalau Tuhan pandang itu terbaik, lakukan apa yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Kasihan loh Bapak ini, Bapak Ibu 19 tahun. Saya tadi itu langsung nelongso loh saudara. Duh, ngeri dia, dari situ tuh saya bersyukur. Saya belakangan ini lihat orang-orang tuh orang-orang sakit. Mungkin karena saya masuki 54 ya. Banyak orang-orang moro-moro mati. Bukan kita takut mati, ya rada takut sih. Soalnya merasa anak-anak belum mentas. Jadi kalau dipikir-pikir hidup manusia itu secet gini kok. Jadi kalau kita masih dikasih kesempatan, jangan sumpah-sumpah toh mikirin duit terus saudara. Datang ke Tuhan. Mari katakan dengan iman, aku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Buat engkau memberikan berkat itu mudah Tuhan. Tetapi kalau hari ini kau belum menjawab, aku mau belajar percaya bahwa Tuhan bekerja di belakang layar. Dan apa yang Tuhan sedang kerjakan, ujungnya mendatangkan kebaikan. Karena kau mencintai kami semua. Amin Bapak Ibu. Biar pujian ini jadi doa dan deklarasi kita malam ini. Yuk katakan sama-sama dengan iman dan ucapan syukur. Semua yang doanya belum dijawab, katakan pujian ini sebagai deklarasi iman kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa selama Kau di samping.
hari ini dan belum melihat titik terang sedikit pun. Ini waktunya kita belajar berbesar hati. Percayalah bahwa ketika selama 3 hari itu vakum, Tuhan tetap bekerja. Selama engkau belum melihat pergerakan apapun, perubahan apapun, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dan pelajaran yang kita dapat hari ini, Tuhan seringkali bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Kita pikir dia akan bangkit membebaskan dari penjajahan Romawi, ternyata dia bangkit memberikan jalan keselamatan. Ini saatnya ketika saudara sudah berdoa, berpuasa, Tuhan belum menjawab sampai hari ini, belajarlah katakan, aku tidak mengerti Tuhan, tapi aku percaya Engkau ikut campur. Kata suami saya, kamu percaya enggak bahwa segala sesuatu Tuhan ikut campur? Iya. Kalau begitu kita jalani dengan syukur, dengan ikhlas. Amin. Semua yang doanya belum dijawab, yuk jadi kuat. Masih ada orang lain yang lebih susah loh dari kita. Dan bersyukur badan kita masih sehat. Bersyukur kita tidak terbaring dalam kondisi tidak berdaya di atas ranjang. Bersyukur kalau hari ini cuma ada sedikit rezeki. Bersyukur masih cukup untuk makan sekeluarga. Bersyukur walaupun tidak mewah. Saudara, tapi pegang dengan iman percaya. Tuhan cinta sama kita semua. Kita anak-anaknya. Jadi percayakan, dia ngatur yang terbaik buat kita. Bapak, aku berdoa buat semua teman-teman di tempat ini yang hadir. Untuk setiap tangisan, setiap air mata, setiap pergumulan. Biar malam ini kami belajar. Mungkin ada di antara kami sedang di dalam masa tiga hari yang vakum, di mana tidak ada pengharapan, tidak ada jalan sedikit pun. Tapi biar malam ini kami melihat Tuhan tidak pernah nganggur, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan sedang bergerak di belakang. Berarti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Hanya dengan cara yang tidak seperti yang kami mau. Ajarin kami untuk belajar trust Tuhan, mempercayai Tuhan. Sungguh-sungguh mempercayai. Karena kami yakin Tuhan ikut bekerja dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati persekutuan Family in God. Apapun yang menjadi tangis pergumulan persekutuan ini, Tuhan, biar malam ini kami belajar untuk tidak menangisi dan merasa mengasihani diri dengan persoalan-persoalan yang kami boleh melihat bahwa masih ada orang lain yang lebih susah. Tapi ajarin kami untuk melihat Tuhan sedang bekerja di balik layar dan memberikan terbaik buat kami semua. Biarlah persekutuan ini akan menjadi persekutuan yang kuat Tuhan. Bukan melihat tanaman kecambah, tapi melihat dengan mata iman seperti tanaman kentang. Bahwa sesuatu sedang bergerak di bawah. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Dan hamba berdoa semua anak-anak Tuhan di tempat ini akan tetap bisa bersyukur dan tetap kuat di dalam Tuhan.